Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inzina Imatul Alia akan mempresentasikan materi tentang memahami segmentasi, targeting, dan positioning. Memahami 3 konsep kunci dalam strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning adalah kunci untuk menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang spesifik. Dengan mengikuti pendekatan STP, perusahaan dapat memenangkan persaingan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Mengidentifikasi kelompok pelanggan. 1. Segmentasi demografis, membagi pasar berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. 2. Segmentasi geografis, membagi pasar berdasarkan lokasi, misalnya negara, provinsi, kota, atau kode pos. 3. Segmentasi psikografis, membagi pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai pelanggan. 4. Segmentasi perilaku, membagi pasar berdasarkan perilaku pembelian, penggunaan produk, atau manfaat yang dicari. Kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama, terukur. Segmen harus dapat diidentifikasi dan ukuran pasarnya dapat diperkirakan. Kedua, dapat diakses. Perusahaan harus dapat menjangkau dan melayani segmen pasar yang dipilih. 3. Berbeda. Segmen harus memiliki kebutuhan, preferensi, atau perilaku yang berbeda satu sama lain. Targeting, memilih segmen yang tepat. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan, memilih segmen yang cukup besar dan memiliki potensi pertumbuhan. Yang kedua, daya beli, memilih segmen dengan daya beli yang tinggi dan kemampuan untuk membeli produk. Yang ketiga, kompetisi, memilih segmen yang belum dilayani dengan baik oleh pesaing. Yang keempat, kemampuan perusahaan, memilih segmen yang sesuai dengan sumber daya dan kompetisi inti perusahaan. Positioning, membangun citra merek yang kuat. Yang pertama, identifikasi atribut unik, tentukan keunggulan kompetitif yang berharga bagi pelanggan. Yang kedua, komunikasi positioning, ciptakan pesan yang efektif untuk menyampaikan posisi merek di benak pelanggan. Yang ketiga, konsistenkan positioning, pastikan semua aspek pemasaran mendukung positioning yang diinginkan. Strategi positioning yang efektif. Yang pertama, kepemimpinan, memposisikan merek sebagai pemimpin dalam kategori produk. Yang kedua, kualitas, memposisikan merek sebagai yang terbaik dalam kualitas. Yang ketiga, nilai, memposisikan merek sebagai yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Yang keempat, inovasi, memposisikan merek sebagai yang paling inovatif di dalam kategori. Implementasi STP, tantangan dan solusi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Solusinya fokus pada segmen yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, perubahan preferensi pelanggan. Solusinya pantau terus-menerus perubahan pasar dan adaptasi strategi STP secara berkelanjutan. Yang ketiga, persaingan ketat, ciptakan positioning yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Kesimpulan, kunci sukses strategi STP. Yang pertama, pemahaman mendalam pasar, pelajari dengan cermat karakteristik, kebutuhan, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan yang jelas, tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, eksekusi dan konsisten, terapkan strategi STP secara terintegrasi di seluruh aktivitas pemasaran. Yang keempat, adaptasi keberlanjutan, pantau dan sesuaikan strategi STP seiring dengan perubahan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.